Bayangkan dari sebuah gerobak kecil di Magelang, kini berkembang pesat menjadi 300 outlet yang berada di seluruh Indonesia, dan itu hanya dalam waktu 7 tahun saja. Bagaimana kisah di balik kesuksesan ini? Apa rahasia di balik martabak yang bukan hanya lezat, tapi juga menjadi peluang untuk ratusan mitra? Hari ini kita akan ngobrol langsung dengan sosok di balik pencapaian luar biasa ini. Selamat datang di Meet the Boss. Bersama saya Tiara, dan langsung saja kita sambut Pak Bima, owner dari Martabak Manis Pandawa. Oke, selamat datang Pak Bima. Mungkin boleh perkenalan diri dulu nih kepada teman-teman dari Bicapreneurs. Oke, baik. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Bima Chandra Indraswara, asli dari Magelang. Kebetulan saya owner dari Martabak Manis Pandawa. Oke Pak, mungkin bisa diceritakan ya Pak ya terkait dengan, sebenarnya Bapak tuh bukan kebetulan owner ya Pak ya, memang yang punya nih Pak. Iya. Oke, mungkin bisa diceritain nih Pak kepada teman-teman Bicapreneurs, asal mula Pak Bima ini memulai bisnis Martabak Pandawa. Karena kalau dari yang Tiara tahu nih ya Pak ya, itu kan keren banget. Dalam waktu 7 tahun itu bisa punya 300 outlet. Mungkin bisa diceritain nih Pak. Oke, baik. Ya, beneran Mbak, semua serba kebetulan. Karena kebetulan saya suka martabak manis, terus kebetulan juga saya mencoba, kebetulan ini bisnis pertama, dan kebetulan juga cabangnya juga banyak. Itu semua ya karena saya pencinta martabak manis, yang pasti saya penyuka martabak manis. Lalu saya melihat melihat peluang bahwa ternyata di martabak manis ini ketika kita kembangkan secara optimal, ini akan menjadi peluang bisnis yang luar biasa. Dulu bayangan saya waktu masih suka beli gitu, saya ngelihat ini antri, terus kalau misal kita buat seragam, kita buat lebih tertata, kita buat standarnya, ini mungkin akan lebih asik nih sepertinya. Nah, di situ mulai tercetus ide itu di tahun 2016. Di 2016 saya tercetus ide, lalu 8 bulan itu buat resep yang benar-benar saya racik sendiri. Ini mungkin saya berani bilang satu-satunya resep paling berbeda martabak itu cuma saya, karena dari semua standar pembuatan itu berbeda. Lalu saya membuat martabak manis, kebetulan di 2017 kita launching. Habis itu setelah launching itu juga ada ceritanya sebenarnya Mbak. Ini ceritanya unik, nanti saya ceritakan. Lalu kita di 2017 akhir tahun itu buka cabang kedua, dan ya sampai sekarang ini bertambah banyak terus. Oke, keren banget. Dari 2016 ya berarti Pak gitu. Untuk resepnya berarti sendiri di rumah waktu itu Pak, bikin sendiri? Ya, saya trial and error sendiri. Kita buat kita buat sebuah standar yang menurut saya bisa diterima pasar waktu itu. Kita buat itu benar-benar 8 bulan, karena percuma juga kalau saya membuat produk tapi sama dengan yang lain. Iya, buat apa? Akhirnya saya membuat suatu ciri khas produk saya yang fresh terus standarnya martabak manis Pandawa seperti ini. Itu juga memerlukan waktu, dan makanya tadi saya bilang berbeda dari sisi cara pembuatannya juga berbeda dengan yang lain. Bahan-bahannya pun saya yakin berbeda juga. Oke, mungkin boleh di-spill dikit nih ya Pak ya. Apa sih yang membedakan? Kan martabak itu kan makanan dari zaman dulu ya Pak ya. Kayak sebelum saya lahir tuh martabak juga udah ada. Nah, sampai sekarang tuh juga eksistensi dari martabak itu kan juga belum hilang ya. Kayak kalau misalnya kita malam pengen cemilan, banyak orang yang akhirnya mutusin, oke deh beli martabak, GoFood martabak gitu ya. Nah, apa sih yang membedakan dari martabak lain dengan martabak Pandawa itu, yang setelah digodok nih ya resepnya di rumah selama 8 bulan gitu? Kalau kita berbicara rasa, otomatis mungkin rekan-rekan nanti bisa mencoba sendiri di cabang terdekat. Siap. Langsung kita kayak habis take ini kita langsung nyobain ini Pak. Jadi perbedaannya waktu itu di tahun itu kita membuat beberapa varian. Contoh martabak kita bisa ada beberapa varian yang tidak ada di tempat lain. Lalu
martabak kita juga tanpa pengembang, jadi rasanya benar-benar otentik. Jadi perbedaannya di martabak manis Pandawa ini kan kita spesialis di martabak manis, jadi semua produk yang kita buat, yang kita sajikan itu memang sangat beragam, variannya lengkap, mulai dari yang tipis kering, mulai dari yang reguler, mulai dari yang premium, yang model pizza, lalu yang model roll itu kita sudah ada sejak dari 2017 juga. Lalu kita juga ada martabak yang super premium, full wisman dan sebagainya, itu kita memang benar-benar lengkap ada di satu outlet. Jadi saya ingin menyajikan suatu standar baru dari menu martabak ini dengan maksimal, begitu. Kalau nggak salah ya Pak ya, tapi kalau salah saya dikoreksi ya Pak ya. Ini martabak manis Pandawa itu termasuk yang pioner martabak roll pertama di Indonesia, itu bukan? Kebetulan kalau cewek tidak pernah salah Mbak. Jadi keren banget. Bisa punya ide ya Pak ya. Biasanya kan roll itu kan kalau yang sekarang itu kan ya roll abon. Nah, itu kan di mana-mana ya roll abon. Ini roll dan itu sudah tercetus dari 2017 ya Pak ya? Iya, di 2016 kita. Malah 2016. Jadi waktu godok resep itu juga termasuk wah ini kayaknya bagus nih roll martabak gitu. Tapi malah jadi satu-satunya waktu itu ya pertama di Indonesia yang punya usaha roll martabak. Jadi kalau roll abon udah ada dari dulu, ini roll martabak 2017 ada nih di Indonesia. Satu-satunya yang ada di martabak Pandawa nih. Oke nih Pak, kan di awal tadi saya sempat bilang ya kalau dulu outletnya itu kecil, gerobak kecil di kota Magelang. Kok bisa Pak, dari gerobak kecil itu, kok bisa dalam waktu 7 tahun punya 300 outlet? Itu ceritanya bagaimana? Karena itu keren banget gitu. Oke, baik Mbak. Jadi dulu waktu saya masih punya satu gerobak, awalnya itu saya membuat usaha ini untuk sampingan saya, untuk usaha sampingan saya, untuk kesibukan lah intinya. Lalu tiba-tiba jadi dari satu outlet punya saya pribadi, lalu outlet kedua itu saya buka sekitar selisih 4 bulanan. Tiba-tiba dari 2 outlet saya ini itu ramai semua animonya, animo dari konsumen itu bagus. Lalu adalah salah satu pelanggan setia kami ini, pelanggan setia yang hampir setiap minggu itu selalu beli. Tiba-tiba beliau tanya, Mas ini bisa dimitrakan tidak? Oh, dimitrakan gimana Pak? Karena saat itu saya belum punya ekspektasi untuk saya memitrakan lalu buka cabang dengan mitra dengan orang lain. Saya belum punya bayangan itu. Akhirnya dari beliaunya bilang, ya, intinya kami mau franchise. Kita mau jadi mitranya martabak manis Pandawa. Terus Pak, ini izin saya belajar dulu. Saya pahami dulu sekitar 1 hari. Nah, tapi di situ saya iyakan juga. Nggak apa-apa Pak, nanti semoga kita bisa bekerja sama. Itu saya bilang seperti itu. Malamnya saya mencari referensi tentang kemitraan, tentang franchise dan lain-lain. Besok harinya saya ngabarin beliaunya, Pak, kita bisa untuk bekerja sama. Saat itu kita punya 3 cabang itu di 2018 awal. 2018 awal kebetulan masih saya handle sendiri kemitraannya beserta istri, kita berdua intinya berkolaborasi lah karena masih belum punya manajemen dan cabangnya juga baru 3, itu aja salah satu cabang punya mitra. Setelah itu kita berjalan dengan baik, mitra kedua datang, mitra ketiga datang, dan beliau-beliaunya puas dengan outlet kami. Terus di 2019 itu pada akhirnya kita punya sekitar lebih dari 30 cabang yang tersebar di Jawa Tengah dan Jogja. Singkatnya seperti itu, sebelum pada akhirnya tiba-tiba jadi 300 cabang. Itu di luar Pulau Jawa tuh juga banyak berarti Pak? Iya, sejauh mana? Kita terjauh itu sementara ini masih di perbatasan Kalimantan Malaysia. Wah, nyerempet dikit go internasional ini Pak. Nah, iya. Harus segera itu Pak, diserempetin biar bisa masuk Malaysia. Keren banget. Ternyata ini luar biasa ya Pak ya. Termasuk cukup singkat dan tidak di planning, unpredictable juga ya Pak ya. Karena awalnya hanya iseng-iseng. Kalau tadi dengar bisnis sampingan, karena emang aslinya apa nih Pak? Saya dulu adalah
pegawai perbankan. Wah, Ya, awal tidak di planning juga ya Pak ya? ya di planning juga. Tidak di planning, akhirnya malah. Berarti sekarang masih di bank atau? Saya sudah resign dari 2021. Semenjak saya punya 200 outlet, saya memutuskan untuk resign dan fokus di Martabak Manis Pandawa. Alhamdulillahnya setelah resign malah go. Jadi oke, itu keren banget ya Pak ya. Mungkin sekarang ya balik lagi ya Pak pertanyaannya. Tadi sempat diceritain awal itu kan sebenarnya juga tidak berencana untuk membuka kemitraan, tidak berencana juga akan jadi seperti ini juga, walaupun akhirnya ternyata sukses gitu ya, bisa sebut sukses ya Pak ya. Soalnya tuh dalam waktu singkat, saya sebut ya 7 tahun bisa punya outlet sebanyak itu. Nah, itu mungkin bisa diceritain gimana sih Pak mitra-mitranya dari Pak Bima ini gitu. Jadi biasanya mitranya Bapak itu yang seperti apa sih background mitranya? Oke, baik. Jadi wah ini melanjutkan yang tadi ini. Jadi saat 30 cabang itu saya punya sekitar dari 30 outlet itu kalau nggak salah saya cuma punya 17 mitra. Beliaunya itu terdiri dari pelanggan kami yang memang pekerja, lalu ada yang rekan-rekan saya, ada yang relasi-relasi saya juga. Nah, setelah itu di 2020 pandemi. Nah, pandemi itu kan kita fenomena pandemi ini luar biasa, Mbak. Banyak yang dirumahkan, work from home dan lain sebagainya. Pada akhirnya di situ memunculkan mungkin kebosanan atau butuh aktivitas baru. Nah, dari 30 outlet saya ini saat pandemi dan dulu tagline-nya di rumah aja, itu penjualan kami naik drastis, luar biasa, all outlet naik. Tiba-tiba satu calon mitra datang, 2 calon mitra datang, dan itu beruntun. Itu setelah Lebaran 2020 itu beruntun. Ada yang memang bekerja di luar negeri, ada yang bekerja di dalam negeri. Kebetulan memang semua work from home. Nah, di situ beliau-beliaunya butuh bisnis sampingan, bisnis tambahan atau mungkin kesibukan tambahan lah. Pada akhirnya masuklah ke Martabak Manis Pandawa. Jadi kalau background mitra beraneka ragam, luar biasa macam-macam. Beliau ada yang banyak yang senior saya juga, banyak juga yang sudah profesional. Alhamdulillah membawa Martabak Manis Pandawa bisa sampai sejauh ini juga karena banyak dukungan dari mitra-mitra kami. Oke. Saya dengar juga nih ya Pak ya, ada mitranya Bapak itu yang bahkan belum pernah nyicip produknya Bapak nih, belum pernah makan secuil pun Martabak Pandawa, tapi langsung udah saya join aja gitu. Katanya ada nih Pak. Saya punya 7 orang mitra yang bahkan belum pernah ketemu saya, belum pernah nyicip produk Martabak Manis Pandawa, tiba-tiba sudah punya outletnya. Bahkan ini fun fact-nya, 1 tahun berjualan beliau sudah menikmati hasilnya, tapi belum pernah mencoba produknya. Seperti itu, beliau ada kebetulan dari 7 mitra ini 3 orang berada di luar Jawa, punya outlet di Jawa. Ada yang handle di sini dari family-nya, itu memang belum sempat main ke sini, belum sempat nengok outletnya, dan itu memang benar-benar belum pernah nyoba dan tidak pernah bertemu dengan kami. Oke, itu dapat dari mana Pak mitranya? Kemungkinan Teman. Kemungkinan rekomendasi, atau kalau saya waktu itu tanya memang dari rekomendasi. Tapi bukan teman Bapak gitu ya? Bukan, kita nggak kenal sama sekali. Kita nggak kenal, terus mungkin ada melihat sosial media kami kok buka di mana-mana, cabangnya banyak, produknya juga bervariasi, variasinya juga banyak. Oke nih Pak, karena kita udah nyerempet ke ini ya, ke penjualan nih. Seandainya nih ya Pak ya, saya amin gitu ya, mau investasi nih ya Pak ceritanya. Saya mau investasi di Martabak Manis Pandawa. Tapi saya bisa dibantu digambarkan ya Pak nanti ya, dibuatkan skemanya juga. Saya ingin investasi di Martabak Manis Pandawa dengan untung maksimal itu. Baiknya saya ngambil paket apa, nanti skemanya bagaimana, mungkin bisa diceritakan nih, digambarkan juga boleh Pak. Oke, baik. Jadi dulu awal-awal itu Martabak Manis Pandawa itu berdiri dengan gerobak. Jadi banyak outlet kita yang masih berbentuk gerobak saat itu. Ada dua versi, ada yang reguler, ada kemitraan yang reguler dan outlet yang premium. Untuk yang reguler itu kalau kita bicara maksimal, saya bilang maksimal semua.
karena suatu usaha itu pasti akan mendapatkan hasil yang bagus ketika itu dijalankan dengan cara yang tepat, di lokasi yang tepat, dan penanganan yang tepat. Nah, untuk outlet yang reguler seperti gerobak atau kontainer itu kita sudah punya segmen sendiri di wilayah tertentu. Contoh untuk kota-kota yang tidak terlalu besar, kota kecil, di pedesaan, di kecamatan, itu kita selalu pakai yang gerobak atau kontainer. Jadi kita menyesuaikan dengan area tersebut. Lalu untuk yang outlet-outlet premium itu pasti kita taruh di kota-kota besar atau di tempat-tempat wisata seperti itu. Jadi dua kemitraan ini, yang reguler maupun yang premium, itu sudah mempunyai segmennya masing-masing, dan kami sudah mempelajari dari awal kami buka sampai sekarang 7 tahun itu kita sudah punya gambaran yang bisa kami sampaikan ke mitra. Jika membuka outlet yang reguler nanti di lokasi seperti ini dengan penghasilan sekian, dan untuk outlet yang premium di lokasi yang seperti ini dengan rata-rata penghasilan sekian. Itu kami sudah mempunyai perhitungannya masing-masing. Jadi kalau saya sarankan Mbak, bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalankan, bukan bisnis yang hanya dipikirkan atau direncanakan. Nah, buka aja dulu, nanti pasti akan bisa merasakan hasil. Oke, luar biasa sekali ini Pak. Oke, untuk sebagai penutup mungkin saya boleh ini ya Pak ya, diceritakan juga nih, apa sih Pak cerita-cerita unik selama Pak Bima dan istri ya, kan bangun berdua kan Pak ya, walaupun istrinya tidak ada di sini. Itu ada nggak sih Pak cerita unik, cerita lucu, cerita yang mengharukan mungkin selama membangun Martabak Manis Pandawa ini Pak? Cerita unik banyak sekali. Saya bisa 2 hari 2 malam mungkin kalau cerita unik. Nah, ya top 3 lah, top 3 Pak, top 3. Yang pertama, saya punya mitra, salah satu mitra sampai sekarang masih buka. Beliau satu-satunya mitra saya yang tidak suka martabak manis. Tiba-tiba beliau saat itu WA kami, WA admin, terus disampaikan ke kami, Pak ini ada yang mau franchise dan sebagainya. Terus kami bertemu saat itu, ternyata beliau bercerita, Mas saya itu nggak suka martabak manis, saya waktu itu dibelikan orang, kok enak? Kan karena dibelikan orang, dibawain orang, terus dia coba produknya di depan orang, kok enak? Besok selisih sehari 2 hari beliaunya beli ke outlet kami, outlet pertama kami yang ada di Magelang. Tiba-tiba setelah beli, nyoba, itu langsung WA. Jadi itu WA-nya malam-malam, dan nggak sampai 1 minggu beliau menjadi mitra kami. Beliau bilang, Mas ini pertama kali saya makan martabak manis dan saya suka dan saya mau join. Itu satu. Nah itu tadi kan yang pertama ya Pak ya, mungkin bisa diceritakan lagi nih kalau yang kedua dan top 3 kan, 2, 3 seperti apa? Baik, yang kedua ini luar biasa, kebetulan saya ketemu beliau, mitra aktif saya sampai saat ini. Beliau itu seorang profesional, pimpinan salah satu perusahaan. Kita makan siang, kebetulan saya dikenalkan oleh kawan saya juga, kita makan siang, itu kita hanya ngobrol 15 menit, tapi obrolan dan yang ditanyakan beliau itu berat, tentang usaha, tentang visi misi, tentang yang sudah terjadi dan lain sebagainya. Tiba-tiba 15 menit itu beliau belum nyoba produk saya, beliau cuma tahu saya hanya 15 menit ngobrol itu, beliau tiba-tiba ngajak salaman. 15 menit, saya masih ingat 15 menit salaman, Mas saya ambil 4 outlet. Itu real di tahun 2021 salaman, kita ambil 4 outlet Mas. Dia bilang seperti itu. Oke, saya oke Mas, kita jalan 4 outlet. Beliau bayar 4 outlet ini belum buka ya outletnya, itu karena misal kita bertemunya di hari Senin, tiba-tiba di hari Sabtu, belum ada seminggu berarti ya, beliau telepon saya lagi, Mas saya punya 2 tempat bagus, saya nambah 2 lagi. Itu dari 4 belum buka, dia sudah nambah 2 lagi, total 6. Kebetulan beliau sekarang punya 7 cabang aktif. 7 cabang aktif, dan itu nomor 2 cerita uniknya. Itu. Kalau nomor 3 nih Pak, top 3. Oke, yang nomor 3 kebetulan ini mitra yang membangun saya. Jadi kebetulan mitra ini bukan kawan tapi kenalan baik saya. Kita kenal tidak sengaja menjadi teman baik. Ini mitra satu-satunya yang paling banyak memberi masukan. Jadi dikit-dikit memberi masukan,
sekitar 4 bulan. Tiba-tiba sekitar 4 bulan itu banyak, jadi dari hari pertama sampai 4 bulan itu banyak ngasih masukan. Di bulan keempat beliau datang ke kami, gimana mas? Ada kemajuan kan? Ternyata mitra ini membangun kami sebegitu luar biasa dengan memberikan banyak masukan. Mungkin terkesan apa ya, ini kok banyak ngasih saran terus, tapi dengan kami menerima saran tersebut, terus kita menjalankan juga, oh ternyata mitra ini sebaik itu dan seperhatian itu dengan kami, padahal kami bukan teman, kami juga kenal baru-baru aja, tapi beliau sampai sekarang adalah menjadi mitra luar biasa kami. Wah, Gitu. secara tidak langsung kayak dapat mentor dari mitra sekaligus mentor ya, karena saran-sarannya. Tapi berarti Bapak kalau ada mitra yang memberi saran diterima dong berarti Kami Pak? sangat menerima karena ini cerita sedikit Pak. Saya justru malah banyak belajar dari tim lapangan saya. Saya justru banyak belajar dari pegawai-pegawai outlet. Itu banyak masukan yang luar biasa ke kami. Mungkin kami tidak bisa melihat sejauh itu, tapi teman-teman yang ada di lapangan, bahkan siapapun itu, ketika memberi masukan yang baik kepada kami akan dengan senang hati untuk terbuka. Bahkan kami tidak mungkin tidak menerima saran. Saya termasuk orang yang lebih suka menerima saran daripada pujian. Nah, Pak Bima, padahal Bapak kan sebelumnya belum pernah ya untuk punya bisnis franchise, bahkan ini adalah bisnis pertama Bapak. Itu gimana sih Pak bisa akhirnya handling sekian ratus outlet gitu? Mungkin bisa diceritakan. Oke, baik. Jadi untuk saya bisa menghandle sekian ratus outlet dengan berbagai wilayah dan berbagai karakter di area tersebut, saya memang fokus. Kebetulan saya juga orang lapangan, lalu saya bisa berfokus. Di situ saya juga punya tim manajemen yang memang proper untuk bisa bekerja sama dengan kami. Jadi kalau apa yang kita fokuskan itu pasti akan memberikan hasil yang luar biasa. Lalu satu hal juga Mbak, jadi saya memang selalu menjaga performa outlet, saya selalu menjaga nama baik kami agar para mitra kami, para pelanggan kami itu tetap bisa percaya kepada kami, agar tetap bisa percaya kepada Martabak Manis Pandawa untuk menjadi brand pilihan, baik itu untuk brand pilihan martabak maupun untuk investasi dalam berbisnis. Wow, ternyata perjalanannya luar biasa banget ya teman-teman Bicapreneurs. Dan ini cukup menarik sekali loh ternyata. Dari nol yang bisnis gerobak yang sebenarnya tidak disetting, tidak di branding, itu jadi bisa memiliki 300 outlet di seluruh Indonesia, bahkan udah mepet mau ke Malaysia, bentar lagi go internasional, amin ya Pak ya. Ini luar biasa sekali perjalanan dari Pak Bima dan juga Martabak Manis Pandawa. Mungkin segini untuk segmen Meet the Boss kali ini bersama Martabak Manis Pandawa. Semoga cerita dari Pak Bima ini bisa menginspirasi teman-teman Bicapreneurs untuk membangun usaha. Sampai jumpa di Meet the Boss season berikutnya. Saya Tiara. Saya Bima. Sampai jumpa teman-teman Bicapreneurs.